Anak laki-laki itu membuka lemari dan melihat patung mainannya terluka. Lihatlah darah yang mengalir tanpa henti di kaki Anda. Dia sangat khawatir. Anak laki-laki itu mendapat ide bagus. Temukan dokter dengan cepat dari kotak mainan. Masukkan ke dalam kabinet kebangkitan. Pintu kayu terbuka. Mainan medis menjadi hidup. Lawan belum sempat bereaksi. Dibawa oleh pemuda itu ke patung Kia. Semoga dia bisa membantu. Ambil lensa dan amati dengan cermat. Tentara medis tersebut memenuhi harapan. Hanya 2 menit dan lukanya sudah dirawat dengan rapi. Melihat pria India kecil itu kembali sehat, anak laki-laki itu merasa lega. Setelah selesai, dia membawa dokter itu kembali ke lemari. Keduanya berpamitan satu sama lain. Ketika pintu lemari tertutup kembali, dokter kembali ke bentuk mainannya. Untuk mengatur tempat tidur bagi orang India, anak laki-laki itu memberi tenda. Tapi orang India itu menyentuhnya dan menyadari bahwa itu terasa tidak benar. Menendangnya lagi dan ternyata sangat sulit. Anak laki-laki itu dengan cepat menjelaskannya. Ini adalah bahan komposit polimer. Anak laki-laki itu meletakkan tendanya di lemari. Ketika saya memutar kuncinya, itu terbuka lagi. Tenda tersebut segera berubah menjadi tendara. Pemandangan ajaib itu mengejutkan orang India itu. Mengira anak itu adalah dewa yang turun ke bumi. Keesokan harinya orang India itu mengatakan tenda itu terlalu kecil. Saya ingin membangun rumah besar sendiri. Bocah itu segera membantunya mengatur lokasi. Banyak dokumen juga disediakan. Kemudian dia menemukan tali dan paku baja dari gudang. Ketika semuanya sudah siap, orang India itu berkata bahwa dia masih kekurangan alat. Anak laki-laki itu tiba-tiba mendapat ide. Bawa prajurit lapis baja ke dalam kabinet kebangkitan. Prajurit lapis baja baru saja dihidupkan kembali. Kapak di tangannya direnggut. Prajurit kehilangan nilainya dan diubah menjadi mainan. Mulailah membangun villa besar segera. Dalam waktu kurang dari 2 hari, kerangka itu selesai dibuat. Tapi kata orang India itu, saya membutuhkan busur dan anak panah untuk berburu di hutan. Jadi anak laki-laki itu mengambil busur dan anak panah dari orang barbar. Pihak lain belum pernah melihat raksasa. Saking takutnya sampai-sampai saya kena serangan jantung. Pria itu tidak pernah membayangkan hal itu. Aku akan membuat orang lain mati. Jadi aku keluar untuk bersantai dengan alasan membantu ayahku. Dan orang India juga memanfaatkan kesempatan ini, bungkus tubuh orang barbar itu dengan hati-hati. Tapi ketika anak itu kembali, dia menemukan bahwa rahasia orang India itu tiba-tiba terungkap. Keduanya bersaudara. Semua orang sangat terkejut dengan karya seni mini ini. Tapi yang paling dia khawatirkan adalah orang India itu ketahuan. Untungnya, lawan dengan cerdik lolos. Anak laki-laki itu menceritakan rahasia lemari kecil itu kepada sahabatnya. Orang-orang di seberang sangat terkejut mendengarnya. Jadi taruh mainan koboi favoritku di sana. Saat membuka pintu lemari lagi, seorang koboi menunggangi kudanya melintasi meja. Tapi tiba-tiba berhenti. Si koboi terjatuh ke atas meja. Beruntung anak laki-laki itu dapat membantunya tepat waktu dan menutupinya dengan selimut. Koboi yang tidak tahu berterima kasih menembak menyelamatnya. Sayangnya damagenya tidak terlalu kuat. Koboi itu merangkak dengan cepat di sepanjang selimut. Menemukan pria kecil itu di tanah. Dia sedang bersiap untuk menembak, tapi dia dijemput oleh anak laki-laki itu. Segera dikunci dalam laci. Untuk menghibur pria kecil yang ketakutan itu, anak laki-laki itu membawanya ke taman dan melepaskan seekor rusa kecil. Biarkan dia merasakan serunya berburu. Tapi ketika anak laki-laki itu melihatnya, ucap orang India itu kepada rusa yang mati itu, dia bahkan mengambil tubuh orang barbar itu dan mengemasnya di luar. Kubur dia di tempat. Melihat orang India sendirian di malam hari, anak laki-laki itu tenggelam dalam pikirannya dan memutuskan untuk mencari istri Cho. Saat fajar, anak laki-laki itu terbangun karena suara tembakan. Menemukan penembakan si koboi dengan orang India itu. Untungnya dia turun tangan tepat waktu. Ini menyelesaikan konflik antara kedua orang tersebut. Mereka berjabat tangan dan berdamai. Ketika anak laki-laki itu pulang dari sekolah, dia menyampaikan kabar baik kepada orang India itu.
Dia segera menemukan seorang gadis cantik, bersiap menjadikannya istrinya. Tetapi ketika berencana menggunakan kabinet untuk menghidupkan kembali, ternyata Ra adalah adiknya yang ingin membalas dendam padanya. Sembunyikan lemari respawn di ruang penyimpanan, padahal kabinet sudah ditemukan. Tapi kuncinya hilang. Membuka pintu lemari tanpa kunci membuat lemari tidak berguna. Akibatnya, dia pun tidak bisa mengubahnya. Untuk meringankan kesepian mereka berdua, anak laki-laki itu harus mengajak mereka menonton TV. Tonton hasilnya di TV tentang si koboi yang membunuh orang India. Pak Koboi tampak sangat bersemangat. Tapi orang India itu sangat marah. Tak disangka, si koboi tak sengaja melepaskan tembakan. Hal ini menyebabkan orang India itu menembakkan panah kerah dan secara tidak sengaja melukainya. Memandang si koboi yang terbaring dalam genangan darah, anak laki-laki itu sangat khawatir, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dia terbaring lemas di lantai dan tertidur. Pusing hingga dibangunkan oleh suara tikus. Menemukan kuncinya tersangkut di celah lantai. Dia tidak bisa mengeluarkannya sekarang. Untuk menebus kesalahanmu, Retra meminta untuk turun dan mengambil kuncinya kembali. Setelah perjuangan hidup dan mati dengan tikus, akhirnya berhasil mendapatkan kuncinya. Anak laki-laki itu dengan cepat membuka lemari, menghidupkan kembali petugas medis, sehingga dia dapat merawat si koboi. Akhirnya, dengan susah payah, si koboi sadar kembali. KAOE ini anak laki-laki itu akhirnya mengenali Ra. Baik orang India maupun si koboi tidak pantas berada di sini. Mereka harus memiliki kehidupan mereka sendiri. Meski kedua belah pihak sangat tidak mau menyerah, namun pemuda itu dengan tegas menyimpannya di lemari. Biarkan mereka kembali ke dunianya masing-masing. Setelah menonton video ini, apa yang ingin Anda masukkan ke dalam kabinet?